Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD, Seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari soal TWK, TIU, dan TKP. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, sehingga ada notifikasi yang akan muncul ketika ada video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk melakukan pembahasan soal materi TWK, khususnya submateri Bahasa Indonesia, di mana Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi dari tes wawasan kebangsaan. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja mulai pembahasan soal, mulai dari soal yang pertama. Soal pertama ini dinyatakan bahwa bagaimana pemuda itu sekampung denganku. Jadi sekampung ini sebagai kata kunci yang wajib kita pahami. Makna imbuhan se pada kalimat tersebut ya. Jadi makna kalimat ini ya, sekampung pada kalimat tersebut sama dengan makna pada kalimat berikut. Apakah kalimat yang A, ayah dan ibu sudah tidak tinggal serumah lagi. Nah, jadi serumah, sekampung. Nah, sekampung ini itu menandakan awalan dari sebuah kata yang menandakan tempat ya. Jadi sekampung, serumah itu menandakan tempat juga. Cuman kita analisis dulu kalau opsi yang lain bagaimana. Kalau opsi B, sesampainya. Nah, ini sesampainya ya. Itu menandakan waktu bukan tempat. Sehingga opsi yang B bukan menjadi jawaban. Seingat. Nah, ini juga terkait dengan ingatan ya. Atau pemahaman. Nah, ini juga bukan. Kalau yang D silahkan dinikmati dengan seadanya. Ini menandakan situasi atau kondisi. Sehingga yang D juga kurang tepat. Kalau yang B, jangan bertindak semaumu. Nah, ini kata sifat ya, semaumu. Sehingga untuk kata sekampung yang merupakan imbuhan pada awal kalimat tersebut sama dengan makna pada kalimat itu opsi yang A. Ayah dan ibu sudah tidak tinggal serumah lagi. Sekali lagi itu menandakan tempat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, soal nomor 2. Penggunaan tanda baca seru. Nah, ini ya, atau tanda seru yang menyatakan perasaan atau emosi. Di perasaan atau emosi terdapat pada kalimat apakah yang A, cepat datanglah kemari itu perintah ya. Ini bukan tanda emosi. Kalau kita lihat juga dari kata yang ada. Kalau yang B benar. Bu, saya tidak mengambil uang itu. Ini juga kata perintah ya. Atau kata berita. Kalau yang C, aku tidak percaya lagi. Semua ucapanmu. Nah ini menandakan bahwa ini dalam kondisi emosi. Tidak percaya semua ucapanmu ya. Kalau yang D, wow indah sekali pemandangan di sini. Itu menandakan bagaimana situasi, jadi tidak emosi ya. Kalau yang D. Kemudian kerjakan tugasmu dengan baik, itu juga terkait dengan perintah. Sehingga yang menandakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat yang menggunakan tanda seru itu adalah opsi yang C. Ini tanda baca ya. Khususnya pada tanda baca seru. Kita lanjutkan soal berikutnya. Berikut ini merupakan penulisan nama yang benar berdasarkan EYD. Jadi bagaimana penulisan nama seseorang itu berdasarkan EYD. Jadi secara konsep yang wajib kita pahami bahwa penulisan nama itu pada awal kata wajib menggunakan huruf kapital. Kalau misalkan yang A jelas salah ya. Kemudian kalau yang B itu seharusnya si Tumorang ini menggunakan S-nya itu huruf kapital. Kalau yang C, ini kebalikannya seharusnya Satrio ini juga menggunakan huruf kapital, huruf S-nya. Kemudian ada yang D, Galang Pamungkas. Kalau yang E, Moh Hatta Prabowo. Nah, kalau singkatan Moh ini kan seharusnya Muhammad Hatta ya. Kalau sudah singkatan itu biasanya harus wajib dengan tanda titik ya. Nah, ini tidak isi tanda titik sehingga mengakibatkan ini salah.
Maka dari itu jawaban yang paling tepat, penulisan nama yang benar itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Titik-titik ya, atau kata apa yang paling tepat untuk melengkapi. Jadi sektor pertanian dan transportasi bagi Kabupaten Wonogiri itu sebesar 229,8 miliar atau 10,2% dari total kegiatan ekonomi. Jadi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas itu adalah jadi sektor pertanian transportasi itu sebesar nominal yang disebutkan di sini. Apakah itu distribusi, kontribusi, kuantitas, komoditas, atau aktivitas. Jelas kalau sudah terkait dengan sumbangan ya. Atau kata lain itu adalah dengan kata kontribusi ya. Opsi yang tepat yang B. Jadi bagaimana peran dari sektor pertanian atau kontribusi dari sektor pertanian itu sebesar 229,8 miliar atau 10,2%. Itu yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Bella merupakan seorang mahasiswa cantik dan anak orang kaya. Sayang, ia terlalu tinggi hati. Jadi, ia terlalu tinggi hati. Nah, tinggi hati ia tidak mau berteman dengan sembarang orang, apalagi jika tidak setingkat dengan keadaan dirinya. Maka dari itu, ia dibenci teman-temannya. Makna kata frase tinggi hati, ya, dalam kalimat tersebut. Jadi, ia tidak mau ya berteman dengan sembarang orang. Itu menandakan tinggi hati, kebalikan dari rendah hati, ya. Jadi, yang paling tepat apakah pelit, apakah jahat, dengki, kejam, ataukah sombong. Jadi yang paling tepat sesuai dengan frasa tinggi hati itu adalah ya, jelas opsi yang E, sombong. Nah, kebalikannya adalah rendah hati, jadi baik. Kemudian kalau tinggi hati itu maknanya adalah sombong. Opsi yang E. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 6. Rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Bahkan beberapa hari yang lalu dipasang plang. Nah, di sini ya. Akan dijual. Namun rumah besar dan strategik ya. Nah, seperti itu tentu harganya sangat mahal. Paling hanya orang iseng saja yang mencoba menghubungi nomor telepon yang di plang itu. Ini juga kembali plang ya. Kemudian kata dengan ejaan yang tidak tepat dan perbaikannya pada teks tersebut ya. Jadi kata dengan ejaan yang tidak tepat. Nah, jadi dari narasi dari awal ini yang mana penulisannya kurang tepat dan bagaimana perbaikan pada teks tersebut. Apakah pelang itu seharusnya pelang? Apakah B dijual seharusnya dipisahkan kata di-nya? Sekali lagi, kalau kata awal di menandakan tempat itu baru dipisah. Kalau misalkan tidak menandakan tempat, nah itu digabung ya. Kemudian kalau yang C, strategik, seharusnya strategis ya. Kalau yang D, nomor, itu seharusnya nomor. Kalau E, telepon, seharusnya telepon. Nah, jadi yang perbaikan yang tepat itu adalah opsi yang C. Strategik, seharusnya strategis. Di sini ya, bukan strategik. Jadi letaknya yang strategis. Itu yang menjadi perbaikan dari ejaan yang kurang tepat. Itu adalah strategik, seharusnya strategis. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7, di mana biasanya bahasa Indonesia di materi TWK menentukan kalimat utama dan ide dari sebuah paragraf. Dalam hal ini, kalimat utama pada paragraf tersebutlah nomor berapa. Ya. Dimana kalau soal nomor 7 ini, nomor 1, daya ingat yang baik sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kemudian kalimat keduanya dapat dibayangkan bagaimana sebuah aktivitas akan berjalan lancar jika selalu
lupa apa yang harus dikerjakan. Dan bagian tiganya, dalam proses belajar pun daya ingat yang tajam sangat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, itulah sebabnya Anda mesti berikhtiar untuk meningkatkan daya ingat. Dan di terakhir, setidaknya dengan cara mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, secara umum ya, pada dasarnya kalimat utama itu biasanya pada awal paragraf. Dan ada juga yang di akhir paragraf. Nah, untuk konteks ini ya, paragraf yang ada di soal nomor 7 itu adalah di awal ya. Bahwa daya ingat yang baik sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ini kalimat utama. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini merupakan kalimat penjelasnya yang menjelaskan bagaimana paragraf yang ada di nomor 1 ini. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Ini terkait dengan bagaimana simpulan paragraf di atas. Yes. Kalau tadi itu kalimat utama, kemudian sekarang soal nomor 8 itu simpulan. Secara konsep biasanya kesimpulan itu berada di akhir paragraf. Tapi kita cermati kembali terkait dengan konteks yang ada yang mampu mewakili dari semua kalimat yang terdapat di paragraf tersebut. Jadi soal nomor 8, kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Jadi simpulan paragraf di atas, apakah yang A? Minuman manis dapat digantikan dengan mengonsumsi buah yang banyak mengandung air. Kalau yang B, minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. Apakah yang C, semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air? Kalau yang D, kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Kalau yang E, semangka dan melon adalah buah yang manis. Jadi konsumsi terkait dengan minuman manis ya, itu bisa digantikan dengan buah yang banyak mengandung air ya. Itu yang menjadi kesimpulan dari konteks ini atau paragraf yang terdapat di soal nomor 8. Sehingga jawaban yang paling tepat itulah opsi yang A. Minuman manis dapat digantikan dengan mengonsumsi buah yang banyak mengandung air. Kemudian soal nomor 9, sama seperti soal tadi, kita diminta untuk menarik kesimpulan dari paragraf atau alinea yang ada di soal nomor 9 ini. Fokus supir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Sehingga yang menjadi kesimpulan terkait dengan spion ya, ini kaca spion yang digunakan dari Bapak sopir. Apakah yang A, kaca spion berbahaya? Jelas ini bukan ya. Kemudian kalau yang B, kaca spion dapat menambah laju kendaraan. Jadi tidak ada dari paragraf tersebut yang menyatakan yang B ya. Kalau yang C, kaca spion digunakan setiap waktu. Nah, kalau yang D, kaca spion dilihat sekilas saja. Kalau yang E, kaca spion tidak terlalu penting bagi pengendara. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang C juga setiap waktu itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Jadi penggunaannya hanya untuk sekejap, bukan setiap waktu. Ini juga kurang tepat sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 9 adalah opsi yang D. Kaca spion dilihat secara sekilas saja. Soal terakhir untuk sesi ini diminta bagaimana kalimat sumbang ya. Jadi kalimat sumbang itu maknanya adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dari paragraf tersebut. Artinya tidak ada keterkaitan atau keterhubungan dari paragraf tersebut. Misalkan dari nomor pertama, pamanku adalah pelukis yang hebat. Kemudian ada hubungannya di nomor 2, beliau menekuni seni lukis sejak usia 5 tahun. Kemudian nomor 3, pada usia 8 tahun beliau mulai mengikuti kompetisi lukis. Ini ada keterkaitannya dengan lukis ya. Kemudian nomor 4, ia hobi bermain catur. Wah, ini ada hubungannya nih soal nomor 4 ya, atau
Nomor 4 ini bermain catur, dari lukis bermain catur. Kemudian nomor 5 prestasinya di bidang seni lukis tidak dilakukan lagi ya. Nah, ini kembali terkait dengan seni lukis. Nomor 6 banyak karyanya yang sudah dibeli turis asing senilai miliaran rupiah, ada hubungannya juga. Kemudian nomor 7, akhir tahun ini beliau berhasil meraih penghargaan tingkat internasional di bidang seni lukis, ya, ada hubungannya juga. Dan di terakhir, kini ia juga sedang membangun museum seni lukis di kota kelahirannya, Denpasar, Bali. Nah, kalimat yang tidak ada keterkaitan dengan paragraf tersebut jelas itu nomor 4 ya, yang C. Ia hobi bermain catur, tidak ada hubungannya terkait dengan seni lukis. Baik, jadi sekian untuk pembahasan materi tes wawasan kebangsaan khususnya submateri bahasa Indonesia. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tetap semangat, sampai berjumpa di video berikutnya dari kami dan kami ucapkan terima kasih.